politik dunia saat ini akan semakin panas. Setelah sebelumnya konflik Israel melawan Iran sedikit mereda, bahkan diinformasikan Yaman juga masih terus menyerang Israel tanpa henti. Kini giliran Rusia dan Ukraina kembali bergejolak ketika AS menyatakan keterlibatannya untuk berpartisipasi dalam perang dengan cara memberikan bantuan senjata canggih kepada Ukraina untuk menyerang Moskow. Artinya, konflik Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian walaupun mereka sudah berperang selama bertahun-tahun. Secara bersamaan diinformasikan Korea Utara juga telah mengirim bantuan ke Rusia berupa amunisi sebanyak 12 juta butir peluru setelah sebelumnya juga telah mengirim batalion tentaranya ke Rusia. Akhir-akhir ini China juga telah menyatakan dengan tegas kalau mereka tidak akan membiarkan Moskow kalah dari AS atau NATO. Tiongkok menyatakan siap berperang dengan AS. Bahkan mereka berjanji tidak akan mundur dari provokasi apapun seiring meningkatnya ketegangan dunia militer sekarang ini. Beijing secara langsung menantang sikap global AS yang ikut campur dengan negara-negara lain. Berikut ini adalah informasi yang berhasil kami rangkum dari konflik yang terjadi di dunia ini. Informasi pertama, Rusia antisipasi dengan cara merekrut calon tentara dari warga asing untuk persiapan perang panjang. Akhir-akhir ini, Rusia dituding merekrut warga Belarus untuk ikut berperang bersama mereka. Bahkan tawaran untuk bergabung dalam militer Rusia disebarluaskan lewat media sosial di negara Belarusia. Iklan tersebut menyebutkan bahwa siapapun yang bersedia akan mendapatkan sekali bayaran 470.000 rubel atau setara dengan 97,6 juta rupiah. Bahkan bisa mendapatkan 6 juta rubel atau setara dengan 1,2 miliar jika berada di garis depan. Rencana tersebut memang menjadi pertanda dan pesan serius kalau Rusia sudah mencium adanya keterlibatan AS secara langsung bersama NATO. Menyusul pernyataan Moskow kalau mereka berhasil merebut kembali wilayah Kursk dari Ukraina berkat bantuan tentara Korea Utara. Intelijen jetnya, yakni pasukan Ahmad, menyatakan sudah tahu gerak-geri NATO dan AS di dekat Rusia yang akan terlibat perang. Informasi kedua, Rusia dicurigai berusaha untuk merekrut remaja Ukraina untuk jadi mata-mata mereka. Pejabat Ukraina mengungkap bahwa Rusia terus berupaya merekrut remaja Ukraina untuk menjadi mata-mata. Ia menambahkan bahwa ini adalah langkah strategis Rusia untuk membuat remaja Ukraina melawan negaranya sendiri dengan imbalan uang. Secara bersamaan, Donald Trump juga sudah menyatakan dengan keras mengirim rudal ke Ukraina sekaligus akan memberikan sanksi lebih berat kepada Rusia. Sudah jelas semakin dekatnya AS dan Rusia akan berhadapan langsung dalam konflik di Ukraina. Tinggal menunggu waktu saja kapan AS akan mengirimkan bala tentaranya untuk melawan Rusia di dalam peperangan yang semakin memanas. Di satu sisi, AS harus menghadapi Rusia di Ukraina dengan mengirim banyak persenjataan. Di sisi lain, AS juga harus berhadapan dengan China yang terang-terangan menantang di kawasan Pasifik. Bahkan baru-baru ini, Xi Jinping sudah menyatakan AS adalah negara paling rasis di dunia dan Cina tidak pernah takut melawan dan menghadapinya. Wah, makin tegang. Informasi ketiga datang dari Timur Tengah yang masih dalam proses perang panjang. Sebenarnya sudah ada wacana gencatan senjata antara Israel dan pejuang Gaza. Akan tetapi Netanyahu menolak dengan keras karena tidak menguntungkan buat negaranya.
Banyak tawaran untuk mencapai kesepakatan, namun menemukan jalan buntu. Bahkan kabar terbarunya, Zionis masih terus menyerang Gaza hingga dilaporkan sebanyak 79 warga Gaza tewas. Presiden Yaman mengeluarkan kecaman sekaligus peringatan tegas, kapal apapun yang terkait dengan entitas Zionis tidak akan bisa melewati Laut Merah. Apapun resikonya, Yaman akan bertindak tegas dan tidak ada kompromi dengan pendudukan terhadap warga Gaza. Laut Merah tertutup untuk perdagangan Zionis. Bahkan kabar terbarunya, Yaman masih terus mengirim rudal ke Tel Aviv setiap harinya. Lalu sampai kapan Yaman akan berhenti menyerang Israel? Seperti yang diungkap oleh Jubir atau juru bicara Yaman sebelumnya, kalau mereka tidak akan berhenti dan terus menyerang selama Gaza belum bebas. Artinya, Yaman sudah bersiap perang panjang di Timur Tengah demi membela Gaza. Ditambah lagi, Iran juga masih mengancam kedaulatan Israel untuk diserang. Jadi perang dunia ketiga sebenarnya sudah terjadi dan masih berlangsung sekarang ini.